ada satu hal yang menarik di sini. Dia pada ayat jasa bana malahu akhlada. Di sini ada kata-kata malahu, ada nggak situ? Malahu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kata malahu dalam Al-Quran itu 6 kali. Ya. Allah menyebut kata malahu dalam Al-Quran itu sebanyak 6 kali. 5 menunjukkan keburukan buat yang punya harta, 1 menunjukkan kebaikan. Artinya harta itu nggak ada bagus-bagusnya. Contoh ini, malahu akhlada, ini menunjukkan apa? Kecelakaan. Harta ini menyebabkan dia celaka. Contoh lain ada ayat, nah kemarin tuh surat apa? Tabat, Al-Lahab. Tabat yada abil lahabin wadab. Ma'abna anhu hartanya. Kecuali ada satu ayat yang malunya itu bagus. Alladzi yu'ti maluhu yatazakka, itu doang satu. Satu-satunya ayat Quran yang berbicara malu dalam bentuk bagus adalah ayat alladzi yu'ti maluhu yatazakka. Ini ketika sedang menceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan orang yang mengeluarkan hartanya untuk dibersihkan. Selebihnya kata malu itu semuanya menunjukkan keburukan. Ini artinya bahwa harta itu nggak ada bagus-bagusnya kalau kita tidak salurkan dengan baik. Dan umumnya orang pada ngejar-ngejar harta apa? Untuk dunia. Untuk dunia. Makanya tidak boleh kita terlalu apa? Mengumpul-ngumpulkan harta. Apa? Kan kita udah singgung berapa kali, kita udah paham. Yang namanya harta mah kalau kita diamin, kita biarin jadi warisan, kan gitu. Kita makan jadi kotoran, kita infakkan jadi kebajikan, kayak itu doang. Bapak kerja capek-capek dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai nggak pulang-pulang, gitu kan? Tinggal kewajiban dan sebagainya. Udah mati kaki di bawah. Ingat, kain kapan kita ada kantongnya enggak? Kenapa kain kapan gak ada kantongnya? Karena memang kita nggak bawa apa. Kata Rasulullah, manusia mati itu diikutin amal. Lihat bahasanya, diikutin, bukan membawa. Kalau membawa enak, kita pilih yang bagus-bagus. Mau kemana pulang kampung? Wah, bawa yang bagus-bagus. Enak kalau membawa. Cuma kata Rasulullah, manusia mati diikutin amal. Yang namanya diikutin, mau baik, mau bagus ngikut. Mau orang, mau memedi, mau setan, mau hantu ngikut. Yang namanya diikutin. Manusia mati itu diikutin. 3 yang diikutin. Pertama, harta dan keluarganya. Cuma nanti kembali pulang. Cuma 1 yang tetap. Cuma 1 yang tetap, yaitu amal di dalam kubur. Masuk kubur, ditutup dinding hari, gelap. Gelap apa terang? Gelap. Apa yang menjadi lampu? Pahala baca Quran. Itu kira-kira Pak, kalau ditutup begitu, adem apa panas Pak? Panas. Apa yang jadi AC di dalam kuburan biar adem? Sedekah. Sedekah kita itu jadi AC nanti di dalam kubur. Kan enak Pak, kamar walaupun sempit tapi ada AC-nya, enak nggak? Ini udah ya sempit, kagak ada lubang angin, melokong. Tinggalnya soal pinggir laut, nggak salah. Nah nanti yang jadi penghalang api neraka, ya berarti kan apa? Biar adem, ya AC lah ya. AC-nya bagi sedekah. Makanya mumpung hidup, yuk dari sekarang kumpulin tuh lampu-lampu supaya kuburan kita terang. Lah kalau di sini mah mati lampu, saya bisa minta tolong Mas Bayu pinjam lilin, minta lilin 1, masih bisa minta tolong, atau Pak Bang beli lampu, beli lilin, masih bisa minta tolong. Atau kita suruh bocah, ya, suruh bocah beli lilin, jaga lampu. Tadi kuburan 9 mau minta tolong siapa? Makanya jangan pernah tinggalin baca. Walaupun sehari cuma 1 lembar kayak 1 ain kayak baca.
baca. Ya, jangan sampai enggak sama sekali. Lazimkan itu sebagai wiridan wajib buat kita. Jadi kalau kita nggak gini loh, kita itu kalau orang sudah biasa olahraga, begitu nggak olahraga enak kan? Nggak enak Pak. Karena sudah menjadi habitnya dia. Usahakan baca Quran itu jadi habit buat kita, jadi kebiasaan. Pokoknya kalau tiap subuh mau 1 ayat, mau 5 ayat ya harus baca. Sekali baca tambah kuat, sekali baca tambah kuat. Semakin banyak bacanya, semakin besar lampu nanti di kubur. Ya, itu. Kemudian kalla la yumbadanna fil hutama. Kata Allah, enggak. Jangan dikira harta yang kamu kumpul-kumpul itu akan mengekalkan kamu. Kata Allah, kalla. Enggak gitu loh. Kalla ya. La yumbadanna, badanna la yumbadanna saya kata badan itu artinya nabada, asal kata nabad itu melemparkan dengan ringan. Itu dia apa? Begini aja. Kalau layung badan artinya sekali-kali ya, tidak kok nanti kamu akan dilemparkan gitu. Kayak kita buang apa? Buang bangkai kan. Bapak kalau buang bangkai, buang sampah hikmat nggak buangnya? Ya, pakai slow motion. Apa? Kira-kira Bapak kalau buang kotoran gimana? Kan gitu kan? Gitu. Nanti orang yang suka ngumpulin harta itu begitu, Pak. Allah akan lemparkan dengan lemparan yang ringan, dibuang begitu aja. Orang-orang yang suka ngumpulin harta. Fil khutamah, di dalam khutamah. Allah nanya, wa ma adraka mal khutamah. Lihat pada ayat ini Allah menggunakan kata adraka. Adraka itu sama artinya tahu. Nah, kalau Allah menggunakan kata adraka berarti Allah ingin memberitahu ada sesuatu informasi yang kamu nggak bakal bisa dijangkau dengan akal. Nggak bakal bisa. Contoh pada ayat ketika ma'adrokator. Tahukah kamu apa itu bintang-bintang? Kita nggak bakal tahu bintang itu seperti apa sebenarnya. Jadi Allah itu mempertanyakan kepada kita ini sesuatu yang nggak bakal bisa nyampe ke akal kita. Makanya di dalam Al-Quran itu kata surga, kata neraka itu menggunakan kata adraka. Menggunakan kata adraka. Karena yang namanya surga dan neraka itu dalam kata para ulama la ainun ra'at wa la uzunun sami'at. Nggak bisa digambarkan dengan mata, nggak bisa diperdengarkan dengan apapun. Yang digambarkan ini itu hanya apa? Hanya gambarannya saja. Kalau Bapak laksana beli rumah ini cuma brosur doang. Apakah brosur itu pasti begitu? Belum tentu juga. Karena apa? Pastinya itu nggak ada orang yang tahu persis surga itu kayak apa. Nah, bangsa Arab waktu itu tempat yang paling enak, yang paling nyaman dan nggak ada gambaran sama sekali di gurun itu adalah ada sungai yang ngalir. Karena saat itu nggak mungkin di gurun ada sungai. Untuk menggambarkan sesuatu yang tidak mustahil, Allah gunakan kata sungai yang mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Untuk menggambarkan bagaimana surga itu saking nikmatnya, saking indahnya, ya, itu menggunakan kalimat yang bisa dijangkau dengan akal kita. Padahal fakta itu jauh lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Ya kalau Bapak di sini mah ngomongin surga, kalau kata aturan laksana sungai mengalir, tadi kita mau banyak sungai, maka orang Indonesia udah blabla. Masuk surga lo, surga cuma kali doang, Ciliwung nggak ada kali. Karena apa? Karena kita tiap hari lihat sungai. Efeknya enggak, gitu loh. Efeknya. Tapi kalau buat mereka zaman dulu yang belum ada teknologi, menggambarkan sebuah daerah yang sungai mengalir, ada pohon-pohonan, ada bangunan yang dari permata, luar biasa. Itu untuk menggambarkan nikmatnya surga itu Allah beri gambar demikian. Karena sebenarnya lebih dari itu, lebih dari itu. Nah, la yubadana fil hutama, di dalam neraka yang namanya hutama.